Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tri Rahayu dari kelas 03 TPLM 002. Di sini saya ingin mempresentasikan presentasi yang kedua, yaitu model referensi OSI dan enkapsulasi dari pertemuan 6. Yang pertama yaitu OSI 7 layer. Model Open System Interconnection atau OSI merupakan penjabaran dari bentuk ketujuh lapisan yang difungsikan sistem komputer pada jaringan untuk melakukan komunikasi. OSI adalah standar utama pada model jaringan komunikasi dan telah digunakan di banyak perusahaan telekomunikasi serta komputer sejak tahun 1980-an. Internet modern tidak didasarkan pada OSI, tetapi pada model TCP atau IP yang lebih sederhana. Modem internet tidak berdasarkan OSI, tetapi menggunakan model TCP/IP. Akan tetapi 7 OSI juga banyak digunakan, karena 7 OSI layer dapat menggambarkan serta mengungkapkan seperti apa operasi pada jaringan. OSI diperkenalkan pada tahun 1983 oleh perwakilan dari perusahaan komputer dan telekomunikasi utama. Dan OSI memiliki ISO menjadi standar internasional di tahun 1984. Berikut merupakan penjelasan fungsi dan masing-masing layer pada OSI. Yang pertama ada lapisan fisik atau physical layer. Itu bertanggung jawab atas kabel fisik atau koneksi nirkabel antara node jaringan. Hal tersebut mendefinisikan konektor, kabel listrik atau teknologi nirkabel yang menghubungkan perangkat, dan bertanggung jawab untuk transmisi data mentah yang hanya serangkaian 0S dan 1S, sambil mengurus kontrol laju bit. Yang kedua yaitu lapisan tautan data atau data link layer. Lapisan tautan data menetapkan dan mengakhiri koneksi antara dua node yang terhubung secara fisik pada jaringan. Hal tersebut memecah paket menjadi bingkai dan mengirimnya dari sumber ke tujuan. Lapisan ini terdiri dari dua bagian, Logical Link Control atau LLC, yang mengidentifikasi protokol jaringan, melakukan pemeriksaan kesalahan dan menyinkronkan bingkai, dan Control Access Media atau MAX, yang menggunakan alamat MAX untuk menghubungkan perangkat dan menentukan izin untuk mengirimkan data dan menerima data. Yang ketiga yaitu ada lapisan jaringan atau network layer. Lapisan jaringan memiliki dua fungsi utama, yaitu salah satunya memecah segmen menjadi paket jaringan dan menyusun kembali paket di ujung penerimaan. Yang lain adalah paket perutaan dengan menemukan jalur terbaik di seluruh jaringan fisik. Lapisan jaringan menggunakan alamat jaringan, biasanya alamat protokol internet, untuk merutekan paket ke node tujuan. Yang selanjutnya yaitu lapisan transportasi atau transport layer. Lapisan transportasi mengambil data yang ditransfer dalam lapisan sesi dan memecahnya menjadi segmen di ujung transmisi. Hal ini bertanggung jawab untuk menyusun kembali segmen di ujung penerimaan, mengubahnya kembali menjadi data yang dapat digunakan oleh lapisan sesi. Lapisan transport melakukan kontrol aliran, mengirim data pada tingkat yang sesuai dengan kecepatan koneksi pertama, perangkat penerima, dan kontrol kesalahan. Memeriksa apakah data diterima dengan tidak benar dan jika tidak, memintanya lagi. Adapun fungsi yang disediakan pada lapisan transport ini antara lain yang pertama yaitu melakukan segmentasi pada layer di atasnya. Yang kedua, koneksi end-to-end. Pada koneksi end-to-end ini ada beberapa proses yang terjadi sebelum mengirim data, yaitu ada pengirim mengirimkan sinyal sinkronisasi ke penerima. Yang kedua, penerima mengirimkan balasan sinyal negosiasi connection. Yang ketiga, lalu pengirim membalas menggunakan sinyal acknowledge yang berarti sinyal siap untuk pengiriman. Selanjutnya koneksi terbangun dan yang terakhir segmen diakhiri.
Yang ketiga yaitu mengirimkan segmen antar host. Yang keempat mengirimkan paket data sesuai dengan urutannya. Yang selanjutnya yaitu lapisan sesi atau session layer. Lapisan sesi membuat saluran komunikasi yang disebut sesi antar perangkat. Hal tersebut bertanggung jawab untuk membuka sesi, memastikan mereka tetap terbuka dan fungsional saat data sedang ditransfer, dan menutupnya ketika komunikasi ini berakhir. Yang selanjutnya yaitu lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan presentasi menyiapkan data untuk lapisan aplikasi. Hal tersebut menentukan bagaimana dua perangkat harus menyandikan, menginskripsi, dan mengompres data sehingga diterima dengan benar di ujung lainnya. Lapisan presentasi mengambil data apapun yang dikirimkan oleh lapisan aplikasi dan menyiapkannya untuk transmisi selama lapisan sesi. Yang selanjutnya yaitu lapisan aplikasi atau aplikasi layer. Lapisan aplikasi digunakan oleh perangkat lunak pengguna akhir seperti browser web dan klien email. Pada hal ini tersedia protokol yang menjadikan perangkat lunak dapat mengirim serta menerima setiap informasi lalu menyampaikan data yang dibutuhkan user. Terdapat beberapa contoh protokol application layer, diantaranya ada Post Office Protocol, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Domain Name System atau DNS, dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Yang kedua yaitu enkapsulasi dan de-enkapsulasi. Dalam model jaringan, istilah enkapsulasi dan de-enkapsulasi mengacu pada proses di mana informasi protokol ditambahkan ke data dan dihapus dari data ketika melewati lapisan. Informasi protokol dapat ditambahkan sebelum dan sesudah data. Jika informasi ditambahkan sebelum data, informasi tersebut dikenal sebagai header. Jika informasi ditambahkan setelah data, itu dikenal dengan trailer. Header dan trailer yang ditambahkan oleh lapisan di komputer pengirim hanya dapat dihapus oleh lapisan di komputer penerima. Misalnya header dan trailer yang ditambahkan oleh lapisan transport di komputer pengirim hanya dapat dihapus oleh lapisan transport di komputer penerima. Ketika data yang dienkapsulasi oleh lapisan pengirim komputer diproses oleh lapisan yang sama dan dari penerima komputer, itu dikenal sebagai interaksi lapisan yang sama. Proses enkapsulasi berlangsung di komputer pengirim, sementara proses de-enkapsulasi berlangsung di komputer penerima. Proses enkapsulasi data langkah demi langkah yang dijabarkan secara terperinci, diantaranya ada data, lapisan atas atau lapisan aplikasi dalam TCP/IP, membuat aliran data dan menyerahkannya ke lapisan transportasi. Yang kedua ada segmen. Lapisan transportasi memecah aliran data yang diterima dari lapisan atas menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Selanjutnya, ia membuat header untuk setiap bagian data. Yang ketiga yaitu paket. Lapisan jaringan membuat header untuk setiap segmen yang diterima dan dari lapisan transport. Tajuk ini memuat informasi yang diperlukan untuk mengatasi dan perutan seperti alamat piranti lunak sumber dan alamat piranti lunak tujuan. Yang selanjutnya yaitu frame. Pada proses enkapsulasi, frame data link layer menerima paket yang dikirim dari network layer. Tidak seperti lapisan transportasi dan lapisan jaringan yang hanya membuat header, ia juga membuat trailer dengan header untuk setiap paket yang diterima. Yang selanjutnya lagi ada bit. Lapisan fisik menerima frame dari lapisan data link dan mengonversinya format yang dapat dibawa oleh media terlampir. Misalnya, host terhubung dengan kawat tembaga. Lapisan fisik akan mengkonversi frame dalam tegangan. Dan jika host terhubung dengan jaringan nirkabel, lapisan fisik akan mengkonversinya dengan sinyal radio.
Yang selanjutnya ada lagi de-enkapsulasi. De-enkapsulasi terjadi dalam menerima komputer. Dalam proses de-enkapsulasi, header dan trailer yang terpasang dalam proses enkapsulasi dihapus. Lapisan fisik memilih sinyal yang diberi kode dari media dan mengkonversinya dalam frame dan menyerahkannya ke lapisan data link. Lapisan data link pertama membaca trailer frame untuk mengkonfirmasi bahwa frame yang diterima dalam bentuk yang benar. Hal tersebut membaca sisa frame hanya jika frame dalam bentuk yang benar. Jika frame baik-baik aja, ia membaca alamat perangkat keras. Tujuan frame untuk menentukan ketenaran dimaksudkan untuk perangkat keras tersebut atau tidak. Jika frame tidak dimaksudkan untuk perangkat itu akan membuang frame itu segera. Jika frame dimaksudkan untuk itu akan menghapus header dan trailer dari frame. Setelah header dan trailer lapisan data link dihapus dari frame, itu menjadi paket. Paket diserahkan ke lapisan jaringan. Lapisan jaringan memeriksa alamat perangkat lunak, tujuan di header setiap paket. Jika paket tidak dimaksudkan untuk itu, lapisan jaringan akan membuang paket itu segera. Jika paket ditujukan untuk itu akan menghapus header. Setelah header lapisan jaringan dihapus, paket akan menjadi segmen. Segmen diserahkan ke lapisan transportasi. Lapisan transportasi menerima segmen dari lapisan jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.